Pernah nggak sih lu mikir, kenapa kita sekolah bertahun-tahun tapi begitu masuk dunia nyata, masalah keuangan malah bikin stres, gaji numpang lewat, tabungan nggak nambah, cicilan nambah terus. Kenapa nggak ada yang ngajarin soal ini dari dulu? Kalau lu ngerasain hal yang sama, video ini bakal ngebuka pikiran. Jangan lupa like, share ke temen lo yang juga lagi berjuang secara finansial. Dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten keren soal mindset dan keuangan lainnya. Mari kita mulai. Oke, jadi kita bahas dulu dari awal sebenarnya uang itu apaan sih? Jangan langsung mikir duit kertas yang kamu pegang di dompet ya. Karena uang itu lebih dari sekadar lembaran kertas atau saldo digital di rekening. Uang itu sebenarnya alat tukar, alat buat mempermudah pertukaran barang dan jasa. Zaman dulu orang barter, lu punya ayam lu tuker sama beras. Tapi masalahnya barter itu ribet banget. Gimana kalau orang yang punya beras nggak butuh ayam? Nah, disitulah muncul konsep uang. Uang bikin hidup kita jauh lebih simpel. Nggak perlu nyari orang yang pengen ayam buat dapat beras. Tinggal jual ayam dapat uang beli beras. Gitu. Pertama, definisi dan fungsi uang. Jadi kalau mau didefinisiin secara sederhana, uang itu alat tukar yang disepakati bersama untuk memudahkan transaksi ekonomi. Tapi fungsi uang nggak cuma satu, bro. Ada 4 fungsi utama. Fungsi 1, alat tukar. Ini yang paling basic. Lo pakai uang buat beli barang atau jasa. Daripada barter, tinggal bayar. Simple. Fungsi 2, satuan hitung atau unit of account. Uang juga dipakai buat ngukur nilai suatu barang, misalnya motor harganya 20 juta. Itu memudahkan kita ngebandingin. Motor 20 juta, laptop 10 juta, kopi 20 ribu. Jadi kita ngerti mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Fungsi 3, penyimpan nilai atau store of value. Lo bisa nyimpen uang sekarang, terus pakai nanti. Misalnya lo nabung 1 juta hari ini, lo bisa beliin sesuatu minggu depan. Tapi, ini fungsinya mulai terganggu karena inflasi ya. Nanti kita bahas. Fungsi 4, standar pembayaran utang atau standard of deferred payment. Uang juga bisa dipakai buat bayar utang di masa depan. Makanya kita bisa cicilan, kredit, dan sebagainya. Jadi uang bukan cuma media transaksi, tapi juga cara kita ngitung, nyimpen, dan janjiin pembayaran. Kedua, jumlah uang itu nggak sembarangan. Sistem tertutup. Nah, ini bagian yang banyak orang nggak ngerti atau belum sadar. Jumlah uang yang beredar itu nggak bisa sembarangan ditambahin. Kenapa? Karena yang berhak bikin atau nyetak uang di Indonesia cuma satu, Bank Indonesia, BI. Bahkan kalau lu nyetak uang sendiri di rumah pakai printer itu namanya pemalsuan, dan lu bisa masuk penjara. Kenapa harus dibatesin? Karena uang itu sistem tertutup. Artinya uang yang beredar harus sesuai sama kondisi ekonomi negara. Ada pengendaliannya. Lu nggak bisa tiba-tiba cetak banyak duit terus bagi-bagi ke semua orang. Karena kalau semua orang tiba-tiba punya banyak uang, harga barang bakal naik gila-gilaan. Itu namanya inflasi. Contohnya, Venezuela, Zimbabwe. Negara-negara itu nyetak uang semaunya sendiri. Akhirnya uang mereka jadi nggak ada nilainya. Lo bisa beli sebutir telur pakai setumpuk uang. Kacau kan? Jadi BI harus ngejaga biar jumlah uang yang beredar seimbang sama jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Gak bisa asal cetak. Sistem ini bikin uang jadi langka dalam arti yang sehat. Karena kelangkaan itu yang bikin uang punya nilai. Terus banyak juga yang mikir, kan sekarang uang nggak harus dicetak, bisa digital. Ya benar, tapi tetap aja uang digital itu harus terdaftar dan dikontrol sistem perbankan dan otoritas keuangan. Misalnya saldo rekening bank kamu itu realnya disimpan dan dicatat oleh sistem yang terhubung ke BI. Jadi bukan cuma angka-angka fiktif. Nah, sistem tertutup ini juga jadi alasan kenapa kita nggak bisa seenaknya menciptakan uang sendiri. Karena nilai uang itu datangnya dari kepercayaan kolektif dan kendali resmi negara. Kalau tiba-tiba semua orang bisa bikin mata uang sendiri dan dipakai buat transaksi sehari-hari, ya sistem ekonomi bakal berantakan, gak ada stabilitas, gak ada patokan nilai, dan ujung-ujungnya ya chaos. Makanya uang punya aturan main. Harus ada pengendalian jumlahnya dan itu harus lewat otoritas resmi. Karena nilai uang bukan cuma dari kertasnya, tapi dari rasa percaya bahwa uang itu bisa dipakai buat beli sesuatu. Dan karena nilainya datang dari kepercayaan kolektif itu tadi, maka menjaga kestabilan uang jadi salah satu tugas utama bank sentral. Mereka harus jaga supaya jumlah uang beredar pas, inflasi terkendali, dan nilai tukar nggak gonjang-ganjing. Itulah kenapa uang itu bukan sembarang benda dan bukan cuma soal jumlah, tapi soal sistem, soal kepercayaan, soal kontrol.
Oke, kalau lo perhatiin ya, dari SD sampai kuliah, kita tuh diajarin buat jadi pinter, nurut, dan kerja keras. Lo belajar matematika, fisika, sejarah, PPK, biologi, dan lain-lain. Lo disuruh disiplin, masuk pagi, ikut ujian, ngerjain tugas. Tujuannya apa? Supaya nanti lulus dan bisa dapat kerja yang bagus. Itu yang diajarin sekolah. Kerja bagus sama dengan gaji bagus sama dengan hidup aman. Udah, titik. Jadi sejak kecil kita dibentuk buat ngejar pendapatan aktif. Artinya, lu kerja, lu dapat duit. Gak kerja, ya gak dapat apa-apa. Gampangnya, duit lu tergantung seberapa keras dan seberapa lama lu kerja. Dan ini bukan hal jelek ya. Gue juga dulu mikirnya begitu karena sekolah ngajarin kalau kerja keras itu kuncinya. Kerja keras sama dengan sukses. Mau jadi dokter, pengacara, PNS, insinyur, semuanya kerja keras dulu baru dapat gaji. Masalahnya, gak ada yang ngasih tahu kalau ternyata itu baru setengah cerita. Yang gak diajarin sekolah adalah bahwa kalau lu cuma ngandelin pendapatan aktif seumur hidup lu akan selalu ada di lingkaran kerja. Capek, dapat gaji, habis, kerja lagi. Dan itu terus berulang. Sekolah gak ngajarin tentang pendapatan pasif. Gak pernah ada pelajaran cara bikin uang kerja buat lu. Gak ada mapel bagaimana membangun aset yang menghasilkan. Gak ada guru yang bilang, selain kerja di kantor, kamu juga bisa bikin sistem biar duit datang sendiri walau kamu lagi tidur. Padahal, di dunia nyata, itu yang bikin orang bisa bebas secara finansial. Coba lu pikir, kalau lu dapat gaji 10 juta per bulan dan pengeluaran lu 8 juta, berarti sisa 2 juta doang tiap bulan. Lu simpen 2 juta ini, tapi harga-harga tiap tahun naik. Mau nyampe kebebasan finansial butuh waktu 30 tahun, dan itu pun belum tentu cukup. Sementara ada orang lain yang bangun bisnis digital, atau punya 3 rumah kontrakan, atau punya saham di 5 perusahaan besar, dan tiap bulan dapat duit masuk jutaan bahkan puluhan juta. Tanpa kerja tiap hari. Mereka bisa liburan, bisa quality time, bisa mikirin hidup. Dan lo masih stuck di macet, masih lembur, masih ngatur sisa gaji biar nggak jebol akhir bulan. Kenapa ini nggak diajarin di sekolah? Karena sekolah dibangun bukan buat bikin entrepreneur atau investor. Sekolah dibentuk buat mencetak pegawai, buat ngisi sistem industri. Lo nurut, lo kerja, lo patuh sama struktur, lo dapat imbalan. Makanya mindset yang dibentuk, lulus dengan nilai bagus. Masuk kerja di perusahaan stabil, terima gaji bulanan, dapat THR dan pensiun. Udah, itu target hidupnya. Gak ada tuh kurikulum yang ngajarin gimana cara invest di saham sejak muda, gimana ngerti arus kas, gimana bangun sistem digital yang auto menghasilkan duit, atau gimana beli properti yang bisa disewain dan hasilin pendapatan pasif. Dan yang paling penting, sekolah gak ngajarin bahwa waktu kita tuh terbatas. Kerja aktif sama dengan tuker waktu buat uang. Tapi lu cuma punya 24 jam sehari. Dan tenaga lu gak bakal selamanya kuat. Kalau lu sakit, atau lu pensiun, atau lu di PHK, penghasilan aktif lu bisa langsung nol. Makanya banyak orang yang akhirnya panik di usia 40-50-an karena mereka sadar selama ini cuma punya satu sumber penghasilan dan itu bisa hilang kapan aja. Sementara pendapatan pasif itu beda. Pendapatan pasif itu duit dari properti yang disewain, dividen dari saham, royalti dari karya, penghasilan dari konten yang masih ditonton, pemasukan dari bisnis yang udah jalan pakai sistem. Pendapatan pasif itu nggak tergantung jam kerja lu. Lu bisa tidur, bisa jalan-jalan, bisa sakit, tapi duit tetap masuk. Bukan karena lu kerja terus, tapi karena lu udah bangun aset atau sistem yang kerja buat lu. Masalahnya, kita semua tumbuh besar di sistem yang ngajarin kita buat jadi roda, bukan jadi pemilik mesin. Kita belajar gimana caranya jadi karyawan yang baik, tapi nggak pernah diajarin gimana jadi pemilik usaha, atau gimana punya aset yang bisa narik duit masuk. Jadi wajar banget kalau pas sudah masuk dunia kerja, banyak yang ngerasa capek, stuck, atau bahkan frustrasi. Karena hidup kok rasanya nggak maju-maju. Padahal bukan salah lu cuma nggak pernah dikasih tahu bahwa ada cara lain. Dan kabar baiknya, sekarang lu tahu. Lu bisa mulai dari kecil. Mulai nyisihin sebagian dari pendapatan aktif lu. Buat pelan-pelan bangun pendapatan pasif. Mungkin sekarang lu masih kerja 9-5. Nggak masalah. Tapi mulai pikirin apa yang bisa gue bangun yang nanti bisa ngasih penghasilan walau gue nggak ngelakuin apapun hari itu. Itu bisa mulai dari investasi rutin, bikin konten, bangun produk digital, mulai bisnis kecil-kecilan yang bisa lo otomatisasi, bikin aset yang punya potensi jangka panjang. Karena intinya cuma satu, pendapatan aktif bikin lo bertahan, tapi pendapatan pasif bikin lo bebas. Oke, gini. Kebanyakan orang dari kecil tuh dikasih mindset kayak gini, waktu itu uang. Kalimat ini sering banget kita dengar dan sekilas benar, tapi kalau lu pikirin lebih dalam sebenarnya waktu jauh lebih mahal daripada uang. Kenapa? Karena uang bisa dicari lagi, uang bisa ditambah,
Lu bisa kerja lembur, dapat proyek tambahan, dagang, freelance, investasi, duit bisa balik. Tapi waktu, sekali lewat nggak bisa diulang. Lu nggak bisa beli ulang umur 20 lu yang udah lewat. Lu nggak bisa beli balik 5 tahun yang kebuang buat kerja di tempat yang salah. Itu kenapa banyak orang sukses yang akhirnya sadar. Main game di hidup ini bukan soal ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, tapi soal gimana cara make waktu sebaik-baiknya. Dan disinilah muncul konsep yang keren banget, time leverage. Artinya gimana caranya lu pakai waktu orang lain, sistem atau teknologi buat dapetin hasil lebih banyak daripada kalau lu ngandelin waktu lu sendiri. Karena lu cuma punya 24 jam sehari. Lu nggak bisa nambahin, tapi lu bisa ngaliin waktu lu kalau lu ngerti cara leverage. Misalnya gini, lu kerja sendiri, 1 jam sama dengan 1 jam hasil kerja. Tapi kalau lu punya tim 5 orang, kerja bareng selama 1 jam sama dengan 5 jam hasil kerja. Itu artinya lu baru aja ngaliin waktu lu sendiri pakai waktu orang lain. Atau contoh lain, lu bikin video YouTube 1 kali, lu capek banget 8 jam ngedit. Tapi pas videonya naik, ditonton ribuan orang berulang-ulang. Lu lagi tidur pun video itu tetap kerja. Itu leverage. Lu udah ngeluarin waktu 8 jam tapi hasilnya bisa jalan sendiri buat minggu-minggu bahkan tahun-tahun ke depan. Kebanyakan orang yang stuck di hidup, itu karena mereka selalu tukar waktu buat uang. Mereka kerja keras, lembur, capek, tapi tetap merasa kekurangan. Karena ya itu tadi, lu cuma bisa kerja segitu-gitunya. Coba bayangin, lu kerja 12 jam sehari. Udah maksimal tuh, lu dapat 10 juta sebulan, tapi lu pengen nambah penghasilan. Lu udah nggak punya waktu lagi buat kerja tambahan. Akhirnya mentok. Sementara orang lain yang ngerti time leverage, mereka nggak mikirin gimana kerja lebih keras. Mereka mikirin gimana bikin sistem yang kerja buat gue. Time leverage itu bukan berarti lu jadi pemalas yang pengen kaya tanpa ngapa-ngapain. Justru ini butuh kerja keras di awal, tapi kerja kerasnya buat bangun sesuatu yang bisa jalan sendiri. Contohnya, lo bangun bisnis kecil yang punya SOP jelas, bisa dijalanin karyawan. Lo bikin e-book atau course online, bikin cuman sekali tapi bisa dijual terus. Lo bikin konten yang punya nilai jangka panjang, edukatif, informatif, timeless. Lo belajar otomatisasi kerjaan pakai tools digital, jadi kerja 5 jam bisa selesai dalam 1 jam. Itu semua bentuk time leverage. Dan yang menarik, time leverage juga bisa datang dari uang. Lu punya uang, lu bisa beli waktu orang lain. Contoh simple, daripada lu nyuci motor 2 jam sendiri, lu bayar tukang cuci 20.000. 2 jam itu bisa lu pakai buat kerja, belajar, atau istirahat. Atau lu punya bisnis, lu bayar orang buat handle admin, CS, bahkan produksi. Lu tinggal fokus mikir strategi. Waktu lu nggak kepake buat hal teknis, tapi buat hal penting yang hasilnya jauh lebih gede. Makanya orang kaya makin kaya. Karena mereka nggak ngerjain semua sendiri. Mereka punya tim, punya sistem, punya tools, punya leverage. Tapi sayangnya, banyak orang nggak sadar soal ini. Mereka pikir kerja keras itu cuma soal lembur, berdiri 12 jam, kerja 2 shift. Padahal, kerja keras tanpa arah, tanpa leverage, ya capek doang. Sama kayak lu ngangkat air pakai ember bolong. Semangat sih semangat, tapi airnya nggak nyampe ke tujuan. Lebih pinter tuh bukan ngangkat ember lebih banyak, tapi nutupin bolongnya atau bikin selang biar ngalir sendiri. Jadi intinya gini, waktu itu lebih mahal dari uang. Uang bisa dicari, waktu nggak bisa dibeli balik. Lu nggak bisa nambah jam di hidup lu, tapi lu bisa ngaliin hasil dari jam yang lu punya kalau lu ngerti cara leverage. Mulai pikirin, apa aja yang lu kerjain tiap hari yang sebenarnya bisa lo otomatisasi? Apa yang bisa didelegasikan? Apa yang bisa dijadiin aset jangka panjang, bukan cuma kerjaan harian? Kalau lu bisa jawab itu, hidup lu bisa naik level. Bukan karena lu kerja lebih keras, tapi karena lu kerja lebih cerdas. Lo mungkin pernah dengar ya kalimat gini, gua mau kerja keras sekarang biar nanti dapat kerjaan dengan gaji tinggi. Dan di satu sisi, itu emang terdengar kayak tujuan hidup yang ideal. Siapa sih yang gak mau gaji 15, 20, bahkan 30 juta per bulan? Kelihatannya keren, pasti bisa hidup enak, bisa healing tiap bulan, bisa upgrade lifestyle. Tapi di balik itu ada sesuatu yang banyak orang gak sadar. Gaji tinggi itu bisa jadi jebakan. Dan ini yang disebut dengan middle class trap. Jadi middle class trap itu apa? Gampangnya, ini jebakan hidup yang dialami sama kelas menengah. Punya gaji yang lumayan tapi tetap ngerasa kekurangan, gak punya waktu dan gak bisa keluar dari siklus kerja habis. Jadi meskipun secara angka lo kelihatan mapan, tapi sebenarnya lo gak bebas. Lo terikat banget sama gaya hidup dan rutinitas yang lo bentuk sendiri tanpa sadar. Contoh ya, lo dapet kerja bagus, gaji 20 juta. Awalnya tinggal di kosan 1 juta, motoran ke kantor, makan warteg 15.000. Tapi begitu gaji naik, lu pindah ke apartemen 5 juta. Beli mobil cicilan 4 juta. Ngopi di coffee shop tiap hari 50.000.
Weekend staycation. Langganan semua platform streaming. Makan bukan buat kenyang tapi buat konten. Gaji naik, gaya hidup naik. Tiap naik gaji, naik juga pengeluaran. Akhirnya yang tadinya 20 juta itu terasa pas-pasan. Nggak ada sisa. Dan lo harus terus kerja buat nutup semua tagihan. Itu dia jebakan utamanya. Lo jadi kerja buat bayar semua keputusan impulsif dari gaya hidup orang sukses versi Instagram. Nah, disinilah letak bahayanya. Karena makin tinggi gaji lo, makin tinggi juga risiko lo terperangkap. Kenapa? Karena lo makin takut kehilangan pekerjaan itu. Lo makin takut buat ambil risiko. Mau mulai bisnis? Takut ninggalin gaji. Mau pindah karir? Takut kehilangan penghasilan tetap. Mau istirahat sebulan, cicilan jalan terus, bro. Jadi meskipun di atas kertas lo kelihatan kaya, sebenarnya lo itu terjebak gaya hidup yang lo bentuk sendiri. Dan jangan salah ya, middle class trap itu bukan soal nominal gaji. Lo bisa gaji 5 juta dan hidup tenang karena punya pola keuangan sehat. Atau lo bisa gaji 30 juta tapi stres tiap awal bulan karena semua udah habis buat cicilan. Yang bikin middle class trap itu jebakan bukan cuma penghasilan tinggi, tapi karena nggak ada kesadaran tentang bagaimana cara ngatur uang dan waktu. Dan ini diperparah sama budaya di sekitar kita. Dari kecil kita diajarin buat ngejar kerjaan yang stabil, penghasilan besar, dan kelihatan keren. Tapi nggak diajarin cara membedakan antara pendapatan dan kekayaan. Padahal beda banget. Pendapatan itu apa yang lo dapet tiap bulan. Kekayaan itu apa yang lo simpen, lo kembangin, lo investasikan. Banyak orang berpendapatan tinggi tapi nol tabungan. Nol investasi, nol aset. Kalau dipecat hari ini bisa bertahan nggak sampai 2 bulan. Jadi yang sebenarnya penting itu bukan seberapa besar lo dapet, tapi seberapa cerdas lo kelola dan kembangin. Nah, sekarang coba lo tanya ke diri sendiri. Apakah gaya hidup gue naik tiap kali gaji naik? Apakah gue beli sesuatu karena butuh? Atau karena pengen kelihatan udah sukses? Apakah gue punya rencana keluar dari lingkaran kerja habis ini? Kalau lo nggak pernah mikirin itu, bisa jadi lo udah masuk ke jebakan middle class, tapi nggak sadar. Dan biasanya karena sibuk ngejar kerjaan bagus, gaji besar, banyak orang jadi nggak punya waktu buat belajar tentang investasi, bangun aset, bikin pendapatan pasif, bahkan sekadar ngatur cash flow pribadi. Padahal itulah hal-hal yang bisa ngebantu lo keluar dari jebakan ini. Lo bisa tetap kerja kantoran nggak masalah. Tapi kalau lo punya mindset kekayaan, gaji lo bukan cuma buat dibelanjain tapi buat ngebangun pondasi finansial yang kuat. Intinya, gaji tinggi itu bukan tujuan akhir, itu cuman alat. Kalau alat ini nggak lo pakai buat ngebangun sesuatu yang bisa jalan sendiri, entah itu bisnis, investasi, properti, atau skill jangka panjang, maka lo bakal terus kerja, terus ngejar, terus capek, dan tetap nggak bebas secara finansial. Dan ingat, middle class trap itu tenang, sampai lo sadar udah tua dan belum punya apa-apa. Banyak orang mikir mereka udah ngerti soal keuangan. Udah ngerasa pinter karena bisa nabung, bisa cicil rumah, bisa beli mobil, punya penghasilan tetap. Tapi begitu baca buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki, banyak yang langsung ngerasa, oh gila, selama ini gue salah paham soal apa itu aset dan apa itu liabilitas. Karena versi Kiyosaki, definisi aset dan liabilitas tuh beda banget dari apa yang biasa diajarin sekolah atau bank. Di sekolah kita diajarin aset itu ya semua yang punya nilai, rumah, mobil, perhiasan, bahkan HP mahal. Pokoknya selama bisa diuangkan itu dianggap aset. Tapi Kiyosaki bilang, aset itu bukan soal nilai jual, tapi soal arus kas. Aset itu sesuatu yang masukin uang ke kantong lo tiap bulan. Sedangkan liabilitas itu yang ngeluarin uang dari kantong lo tiap bulan. Simple, tapi mind-blowing banget. Contoh nih ya, rumah pribadi. Di mata kebanyakan orang, rumah itu aset. Karena nilainya naik terus bisa dijual mahal nanti. Tapi menurut Kiyosaki, kalau rumah itu lo tinggali dan tiap bulan lo bayar KPR, listrik, pajak, maintenance, dan semua pengeluaran lainnya, maka rumah itu sebenarnya liabilitas. Karena tiap bulan nguras uang, bukan ngasih uang. Mobil. Kebanyakan orang bangga punya mobil baru. Tapi mobil itu makin lama nilainya turun, belum lagi ada biaya bensin, servis, pajak, asuransi. Kalau mobil itu nggak lo pakai buat cari uang, misalnya jadi armada sewa, taksi online, atau logistik, yaitu liabilitas juga. Sebaliknya, properti yang disewakan. Lo beli kos-kosan, lo sewain tiap bulan masuk 5 juta meski lo cuma keluarin 1 juta buat maintenance. Nah itu baru aset, karena dia ngasih lo income pasif, saham yang ngasih dividen. Setiap tahun ada pembagian untung, itu aset, karena masukin duit ke dompet lo. Buku yang lo tulis dan dijual terus di marketplace. Lo nggak kerja lagi buat jualannya tapi duit tetap masuk, itu aset juga. Makanya Kiyosaki selalu ngomong, orang kaya beli aset, orang miskin beli liabilitas tapi nyebutnya aset. Ini kenyataan yang pahit, tapi akurat banget. Karena kebanyakan orang beli barang bukan karena fungsinya, tapi karena gengsi. Punya rumah di klaster elit, mobil mewah,
gadget terbaru, padahal semua itu bukan masukin uang tapi keluarin uang. Akhirnya kerja keras terus tapi tetap gak pernah bebas secara finansial. Dan ini nyambung ke konsep cash flow quadrant yang Kiyosaki bahas juga. Dia bilang ada 4 tipe orang dalam dunia penghasilan. 1. I. Employee, kerja buat orang lain. 2. S. Self-employed, kerja buat diri sendiri. Freelancer, pengusaha kecil. 3. B. Business owner, punya sistem yang jalan sendiri. 4. I. Investor, uangnya kerja buat dia. Nah, yang udah ngerti bedanya aset dan liabilitas biasanya mulai pindah dari E dan S ke B dan I. Kenapa? Karena mereka fokus ngumpulin aset yang bisa kerja sendiri. Mereka nggak mau selamanya tuker waktu buat uang. Dan gini loh bro, lu boleh banget beli rumah, boleh banget beli mobil, tapi pastiin aja sebelum lu beli barang yang masuk kategori liabilitas, lu udah punya cukup aset yang biayain semua itu. Jadi misalnya, lu punya properti yang ngasih income 10 juta per bulan. Lalu lu pakai 3 juta dari itu buat bayar cicilan mobil. Berarti mobil itu dibayarin sama aset. Lu nggak perlu nambah beban kerja, nggak perlu nguras gaji. Itu cara yang sehat buat naik level hidup tanpa ngebebanin diri. Yang jadi masalah tuh, kebanyakan orang beli liabilitas duluan baru mikir cara bayarnya belakangan. Akhirnya, terjebak di lingkaran cicilan seumur hidup. Nafasnya pendek, tabungannya tipis, dan stres tiap awal bulan. Makanya penting banget punya mindset aset versus liabilitas versi Kiyosaki ini. Lo bisa mulai kecil. Nggak harus langsung beli properti atau saham. Lo bisa bikin konten yang bisa dimonetisasi. Lo bisa bangun channel YouTube. Lo bisa jualan digital produk. Lo bisa bikin usaha kecil yang punya sistem. Intinya, bangun hal-hal yang bisa jalanin uang ke kantong lo tanpa lo harus kerja terus. Karena begitu lo punya aset yang cukup, lo bebas mau kerja atau enggak. Lo punya pilihan. Dan disitulah menurut Kiyosaki kebebasan finansial itu dimulai. Orang kaya dan orang biasa sering banget beda bukan karena kerjaannya, bukan karena jam kerjanya, bahkan bukan karena pendidikannya, tapi karena satu hal yang jarang dibahas, mindset soal uang. Cara mereka mikir tentang uang itu beda 180 derajat. Contoh paling sederhana, banyak orang kalau dapat uang pikirannya langsung, gimana cara gue habisin ini, belanja apa, upgrade gaya hidup apa, cicil apa, beli barang yang belum punya. Tapi orang yang punya mindset sehat soal uang mikirnya beda. Gimana caranya gue bikin uang ini kerja buat gue? Itu perbedaan pertama yang gede banget. Dan ini bukan soal pelit tapi soal arah berpikir. Coba kita bahas dari awal. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan cara pandang soal uang yang, ya, bisa dibilang kacau. Dari kecil kita sering dengar, uang itu sumber masalah. Orang kaya pasti serakah. Kita nggak usah mikirin uang, yang penting ikhlas. Kerja keras pasti kaya. Kalau pengen kaya, sekolah yang rajin, kerja di tempat bagus. Kalimat-kalimat kayak gitu numpuk di alam bawah sadar, jadi kayak program otomatis. Akhirnya kita tumbuh dewasa dengan pikiran bahwa uang itu kotor, susah, dan cuma bisa didapat kalau kita ngorbanin waktu, tenaga, bahkan hidup. Padahal nggak gitu. Uang itu netral. Bukan baik, bukan jahat. Dia cuma alat. Yang bikin uang jadi bermasalah itu manusianya. Uang cuma nunjukin karakter asli lo. Kalau lo baik, punya uang bikin lo bisa bantu banyak orang. Kalau lo brengsek, ya uang cuma bikin kebrengsekan lo makin gede. Sekarang coba kita bahas beberapa bentuk mindset negatif soal uang yang sering banget kejadian. 1. Takut uang. Banyak orang secara nggak sadar takut punya uang banyak. Mereka mikir, nanti kalau gue punya duit, gue jadi nggak humble. Atau, gue nggak ngerti ngelola, nanti hilang, nanti ditipu. Akhirnya, begitu dapat rezeki gede langsung dihabisin belanja ini itu. Karena deep down, mereka nggak nyaman punya uang. 2. Selalu mikir uang itu terbatas. Ini yang disebut scarcity mindset. Mereka mikir, kalau dia kaya, berarti jatah gue makin kecil. Rezeki orang lain itu ngegeser rezeki gue. Padahal dunia nggak gitu. Ekonomi itu bisa berkembang. Uang itu bisa terus muter dan nambah. Bukan kayak roti satu loyang yang kalau dimakan orang lain, lu nggak kebagian. Scarcity mindset bikin lu jadi pelit, gampang iri, nggak bisa kolaborasi, dan takut ambil risiko. Karena lu mikir uang itu langka dan susah didapetin. 3. Menyamakan nilai diri dengan jumlah uang. Ini juga banyak banget terjadi. Banyak orang ngerasa kalau dia nggak punya uang, dia jadi rendah diri. Ngerasa nggak berharga, minder, nggak layak didengar. Padahal nilai lu sebagai manusia tuh bukan dari saldo rekening, tapi dari cara lu ngambil keputusan, bertanggung jawab, dan berproses. Uang itu penting, iya, tapi dia bukan penentu harga diri. 4. Mindset asal cukup. Orang sering banget ngomong, gua nggak mau kaya, yang penting cukup. Tapi faktanya hidup nggak bisa asal cukup doang. Biaya hidup naik, orang tua butuh dirawat, anak pengen sekolah, kita butuh darurat, lu butuh dana pensiun,
Lu nggak akan bisa bantu orang lain kalau lu aja masih nyusahin diri sendiri. Mindset asal cukup bikin lu stuck di zona nyaman yang semu. Padahal lu bisa berkembang jauh lebih dari itu. Nah, sekarang kita bandingin dengan mindset sehat soal uang. Orang yang punya mindset sehat biasanya mikir kayak gini. Gue layak kaya, karena dengan uang gue bisa kasih dampak lebih besar. Gue pengen belajar tentang keuangan bukan karena serakah, tapi biar bisa ngatur hidup lebih bijak. Gue pengen punya banyak aset biar gak selamanya tuker waktu buat uang. Gue gak takut gagal karena selalu ada jalan buat bangkit lagi. Orang-orang ini punya growth mindset dalam hal uang. Mereka belajar investasi, manajemen keuangan, ngerti cash flow, dan gak gampang silau sama gaya hidup. Dan satu hal penting dalam psikologi uang adalah setiap keputusan finansial itu punya latar belakang emosional. Kadang lo beli barang bukan karena lo butuh, tapi karena lo pengen validasi. Pengen ngerasa gue juga mampu. Pengen ngebuktiin ke orang tua. Pengen dipandang berhasil. Tapi semua itu kalau nggak lo sadari bisa bikin lo jatuh dalam siklus utang dan stres finansial. Makanya penting banget buat punya kesadaran. Gue beli ini karena emosi atau karena rasional. Jadi kalau kita ngomongin kaya beneran, bukan cuma punya banyak duit, tapi kaya secara mental. Itu semua dimulai dari cara lo mikir tentang uang. Apakah lo punya kendali atas uang, atau uang yang ngontrol lo? Apakah lo bisa bikin keputusan finansial tanpa tekanan? Apakah lo merasa damai waktu ngeliat saldo lo? Atau malah cemas terus tiap akhir bulan? Itu semua bukan soal gaji berapa, tapi soal mindset dan psikologi yang ada di baliknya. Mindset lo tentang uang bisa jadi pondasi, bisa juga jadi penjara. Kalau lo nggak aware, lo bisa kejebak di siklus yang sama terus. Kerja, dapat duit, habisin, ulang lagi. Tapi kalau lo mulai ubah cara lo mikir, lo bisa pelan-pelan keluar dari pola itu. Mulai punya kendali, mulai punya visi, dan akhirnya bisa pakai uang buat hal-hal yang beneran penting. Kebebasan, waktu, keluarga, kontribusi, dan ketenangan hidup. Lu pernah ngerasa nggak sih? Dulu jajan 10.000 dapat banyak. Sekarang 10.000 kayak cuma dapat angin. Atau lu inget waktu SD harga mie instan masih 1.000-an, sekarang udah 2 kali lipat. Itu bukan perasaan lu doang. Itu namanya inflasi. Dan ya, ini kenyataan pahit. Nilai uang lu terus menyusut tiap tahun. Inflasi itu apa sih sebenarnya? Simpelnya, inflasi adalah kondisi harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya daya beli uang lo menurun. Bukan uangnya yang hilang, tapi kemampuannya buat beli sesuatu makin lemah. Contoh paling gampang, kalau tahun ini lo bisa beli 1 liter bensin dengan 15.000, dan tahun depan harganya naik jadi 17.000, maka nilai 15.000 lo udah nggak bisa beli hal yang sama. Itu inflasi. Tapi yang lebih bahaya lagi, kebanyakan orang nggak sadar soal ini. Mereka pikir, yang penting gue nabung. Padahal, kalau lu naruh duit lu di tabungan bank doang, yang bunganya kecil banget, bahkan seringkali di bawah angka inflasi nasional, artinya lu pelan-pelan kehilangan nilai uang. Misalnya nih, lu nabung 10 juta di bank, bunga 2% per tahun. Tapi inflasi tahunan 5%. Berarti secara daya beli, duit lu sebenarnya malah menurun 3% per tahun. Tanpa lu sadari, lu makin miskin dalam diam. Dan masalahnya inflasi itu nggak bisa dihentikan. Itu bagian dari sistem ekonomi. Setiap negara pasti ngalamin inflasi. Kenapa? Karena 1. Biaya produksi naik, kayak bahan baku, energi, gaji karyawan. 2. Permintaan naik, barang tetap, harga otomatis naik. 3. Uang beredar kebanyakan, contohnya waktu pandemi. Banyak negara cetak duit buat stimulus. Akibatnya, uang makin banyak, nilai jadi turun. Lu cetak duit terus ya inflasi naik. Uangnya banyak tapi barangnya tetap. Akhirnya yang punya duit banyak pun tetap kerasa makin miskin karena semua harga naik. Lu harus sadar, inflasi itu musuh diam-diam. Gak berisik, gak kelihatan, tapi pelan-pelan nguras kekayaan lu. Bahkan orang yang kerja keras pun bisa kalah kalau gak paham cara melindungi nilai uangnya. Makanya jangan puas cuma dengan nabung. Karena kalau nabung doang tapi gak ngerti cara jaga nilainya, itu kayak nyimpen es batu di luar kulkas, pelan-pelan cair. Lu kerja keras tiap hari, masa iya uang hasil kerja lu dibiarkan leleh begitu aja? Dan satu hal lagi yang penting lo ingat, inflasi itu bisa jadi teman atau musuh, tergantung posisi lo. Kalau lo cuma konsumtif dan semua uang lo disimpan di tabungan, inflasi adalah musuh lo. Tapi kalau lo punya aset yang nilainya naik seiring inflasi, bahkan punya utang produktif tetap di saat harga naik, inflasi bisa jadi teman lo. Contohnya, lo beli properti sekarang harga 500 juta, cicilan tetap 5 juta per bulan. Tapi 5 tahun kemudian, harga properti itu naik jadi 800 juta dan cicilan lu tetap. Lu untung, karena nilai properti ngikut inflasi tapi cicilan gak ikut naik.
Jadi yang penting sekarang, sadarin bahwa nilai uang itu menyusut. Terus belajar cara kerja uang. Pahami bahwa tujuan lu bukan sekadar kumpulin uang, tapi menjaga nilainya dan bikin uang itu kerja buat lu. Kalau lu bisa kuasai itu, lu nggak cuma selamat dari inflasi, tapi lu bisa naik kelas finansial pelan-pelan tanpa harus jungkir balik kerja seumur hidup. Kalau lu perhatiin baik-baik, orang kaya tuh kayak lagi main catur. Bukan main lari cepat, bukan lomba ngumpulin gaji paling tinggi. Tapi mikir strategi. Langkah diem, tapi ujungnya makan banyak bidak. Dan salah satu papan catur terbesar dalam hidup finansial adalah pajak. Lu mungkin ngerasa, pajak mah urusan orang tajir. Padahal enggak. Justru semakin lu ngerti pajak dari awal, semakin lu bisa belajar main kayak orang kaya. Masalahnya dari kecil kita nggak diajarin gimana pajak itu kerja. Kita cuma tahu satu hal, potongan gaji. Udah gitu doang. Padahal pajak tuh sistem besar yang ngaruh ke cash flow, keputusan bisnis, bahkan gaya hidup. Dan disinilah letak bedanya orang biasa sama orang kaya. Orang biasa mikirnya, gue dapet duit, bayar pajak, ya udah. Orang kaya mikirnya, gimana caranya gue strukturin pendapatan dan aset supaya pajak yang gue bayar minimum tapi legal? Legal ya, bukan ngemplang. Ini bukan ngomongin orang kabur pajak, tapi orang yang ngerti aturan dan manfaatin celahnya secara sah. Contoh gini, orang biasa dapat gaji, langsung dipotong PPh 21. Gak bisa ngapa-ngapain. Gaji masuk rekening, udah kering duluan. Sementara orang kaya, penghasilannya bukan gaji. Mereka bikin perusahaan. Terus semua income-nya dialirin lewat entitas bisnis. Nah, kalau lo dapat uang lewat perusahaan, lo bisa ngatur mana yang dikeluarin buat biaya operasional, mana yang dianggap pendapatan bersih. Dan cuma pendapatan bersih yang dikenain pajak. Contoh, dapat 1 miliar lewat PT. Kalau lo bisa buktiin 600 juta itu buat operasional, gaji karyawan, sewa kantor, biaya marketing, maka yang kena pajak cuma 400 jutanya. Dan itu pun bisa dikurangi lagi dengan strategi tertentu. Belum lagi soal aset. Orang biasa beli mobil pakai nama pribadi dan gak dapat apa-apa selain penyusutan. Orang kaya beli mobil atas nama perusahaan, karena mobil itu dipakai buat keperluan usaha. Apa artinya? Pajaknya bisa dibiayakan. Bisa masuk dalam laporan pengeluaran, bisa ngurangin pendapatan kena pajak. Jadi mobil yang sama, harganya sama, tapi efeknya ke cash flow beda banget. Itulah main catur. Orang kaya juga ngerti soal dividen versus gaji. Banyak yang lebih milih ambil dividen daripada gaji rutin. Kenapa? Karena dividen di beberapa kondisi punya tarif pajak yang lebih kecil dibanding gaji. Atau bahkan bisa 0% kalau udah lewat entitas tertentu dan reinvestasi di dalam negeri. Lu bayangin orang biasa capek kerja 9 jam sehari, dipotong pajak 10-15% dari gaji. Orang kaya tinggal duduk manis, ambil dividen dari bisnis yang udah jalan dan bayar pajak 0-10%. Legal. Sah. Dan itu semua karena mereka ngerti aturan mainnya. Ada juga yang main lewat aset properti. Properti itu salah satu alat paling populer buat lindungin dan struktur pajak. Kenapa? Karena bisa disewain. Dan sewa properti bisa dianggap passive income. Lu bisa masukin biaya-biaya maintenance, renovasi, bahkan bunga KPR sebagai pengurang pajak. Artinya, pemasukan tetap masuk, tapi yang kena pajak cuma sisa bersihnya setelah dikurangin semua biaya. Lagi-lagi, strategi. Sekarang bayangin lu kerja keras tiap bulan. Nabung, potong pajak dari gaji lu nggak bisa diapa-apain. Sementara orang kaya pakai entitas legal buat nurunin beban pajaknya, biayain gaya hidupnya lewat perusahaan, dan bangun aset yang nilainya naik terus sambil dapat cash flow. Ujung-ujungnya bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka mikir panjang. Mereka nggak main di level kerja lebih keras, tapi main di level atur sistem lebih cerdas. Makanya kalau lu pengen naik level, lu harus mulai belajar. Gimana sistem pajak kerja? Apa bedanya penghasilan aktif, pasif, dan portofolio? Apa itu badan usaha, holding, dan struktur aset? Gimana cara bangun kekayaan yang bisa ngurangin pajak secara sah? Karena di dunia nyata bukan soal siapa yang paling banyak dapat uang, tapi siapa yang paling ngerti cara jaga uangnya. Dan dalam permainan ini, orang kaya udah lama duduk di papan catur, sementara kebanyakan orang masih sibuk main ular tangga. Orang kaya tuh sering bilang satu hal, biar uang kerja buat lo, bukan lo terus yang kerja buat uang. Nah, ini bukan cuma kalimat motivasi doang, ini beneran bisa kejadian, asal lo ngerti cara kerja investasi dan yang paling penting, bunga majemuk alias compound interest. Masalahnya kita dari kecil nggak pernah diajarin soal ini. Yang diajarin sekolah, nabung, sisihkan uang jajan, simpan di celengan. Udah gitu doang, tapi nggak ada yang ngajarin bahwa uang yang kita simpan itu bisa tumbuh sendiri dan makin lama makin ngeri pertumbuhannya, asal kita sabar dan konsisten. Jadi gini,
Bunga majemuk itu apa? Simpelnya, itu bunga yang ngasih lo bunga dari bunga sebelumnya, bukan cuma dari modal awal doang. Misal, tahun 1, lo invest 10 juta, dapat bunga 10%, berarti nambah 1 juta, total jadi 11 juta. Tahun 2, bunga 10% bukan dihitung dari 10 juta lagi, tapi dari 11 juta, dapat 1,1 juta. Tahun 3, dari 12,1 juta, dapat 1,21 juta. Dan seterusnya. Awal-awal kecil, tapi makin lama efek bola saljunya makin gila. Lo pernah dengar pepatah Einstein? Katanya, compound interest is the eighth wonder of the world. Dan dia bener banget. Karena kalau lo mulai invest sejak muda dan konsisten, bunga majemuk bakal jadi mesin uang paling setia seumur hidup lo. Contoh nih, lo invest 1 juta per bulan di instrumen yang kasih return 12% per tahun. Kalau lo lakuin itu selama 10 tahun, total uang yang lo keluarin sama dengan 120 juta. Tapi nilai investasinya bisa jadi sekitar 240 juta. Double. Kalau lo terusin sampai 20 tahun, total uang lo yang disetor sama dengan 240 juta. Tapi nilainya bisa jadi 800 juta ke atas. Dan kalau lo tahan sampai 30 tahun, bisa tembus 2 miliar lebih dari cuma nyetor 1 juta per bulan. Itulah kekuatan bunga majemuk. Tapi masalahnya banyak orang nggak sabar. Mereka maunya hasil cepet. Baru mulai nabung atau investasi 3 bulan terus bilang, lah kok segini-gini aja. Ih, reksadana cuma naik dikit. Aduh, saham gue turun seminggu, males. Padahal bunga majemuk tuh butuh waktu. Bukan kayak gorengan yang lo beli pagi terus makan siang udah dapet cuan. Ini lebih kayak tanam pohon. Awalnya lo nyiram dan gak kelihatan hasil. Tapi begitu tumbuh, lo bisa nikmatin buahnya terus-menerus. Orang kaya ngerti prinsip ini, makanya mereka gak buang waktu. Mereka mulai lebih cepat. Bahkan banyak dari mereka gak fokus ngejar penghasilan doang, tapi fokus naruh uang di tempat yang bisa numbuhin sendiri. Beda sama orang kebanyakan yang begitu dapat uang langsung mikir, beli apa ya? Orang kaya mikir, taruh kemana ya biar uang ini kerja buat gue? Dan satu hal lagi soal bunga majemuk, waktu adalah kunci. Makin cepat lo mulai, makin besar efeknya. 2 orang sama-sama invest 1 juta per bulan. Yang satu mulai umur 25, yang satu mulai umur 35. Sama-sama invest sampai umur 55. Total duit yang mereka keluarin hampir sama. Tapi hasil akhirnya bisa beda jauh. Yang mulai umur 25 bisa dapat miliaran. Yang mulai umur 35 bisa cuma setengahnya. Padahal bedanya cuma 10 tahun lebih awal. Itu kekuatan waktu dalam bunga majemuk. Makanya jangan remehin investasi kecil. Jangan nunggu gaji gede dulu. Jangan mikir nabung 500 ribu per bulan mah kecil. Karena bukan jumlahnya yang penting, tapi konsistensi dan waktu. Lu tabung 500 ribu per bulan disetor ke instrumen return 10% tahunan, 30 tahun lagi bisa jadi ratusan juta. Dan kalau income lu naik, lu tingkatin kontribusinya. Tapi mindset mulai sekarang itu yang paling penting. Bunga majemuk bisa kerja buat lo, atau lawan lo. Kalau lu invest, dia kerja buat lo. Tapi kalau lu ngutang konsumtif, bunga majemuk juga kerja. Tapi bukan buat lo, buat bank. Cicilan kartu kredit, pay later, pinjaman online, itu semua mainin bunga majemuk juga. Cuma bedanya, lu yang jadi korbannya. Lu telat bayar, bunga nambah. Bunga nambah makin berat, dan itu muter terus kayak lingkaran setan. Jadi sekarang tinggal pilih, lu mau bunga majemuk jadi teman atau musuh? Uang tuh netral. Tinggal lu arahinnya kemana. Dan kalau lu bisa manfaatin konsep ini dari sekarang, masa depan lu bakal jauh lebih enteng dibanding mereka yang terus kerja keras tapi nggak pernah ngerti cara mainnya. Kalau ngomongin keuangan pribadi, banyak orang langsung fokus ke investasi, saham, kripto, cari cuan sana-sini. Tapi banyak yang lupa fondasi dasarnya, dana darurat. Dan ini penting banget, karena dalam hidup satu hal yang pasti, ketidakpastian. Lu bisa aja sehat hari ini, besok jatuh sakit. Kerjaan aman hari ini, minggu depan bisa kena PHK. Motor lu bisa hilang, rumah bisa bocor, HP bisa rusak, apapun bisa kejadian. Dan disinilah peran dana darurat. Buat jadi bantalan kalau hidup tiba-tiba ngasih lo plot twist. Sayangnya, hal kayak gini nggak pernah diajarin di sekolah. Yang diajarin, belajar keras, dapat nilai bagus, terus cari kerja yang aman. Tapi nggak ada yang ngomong, kalau lo kehilangan income sebulan, bisa survive nggak? Kalau lo kecelakaan dan nggak bisa kerja 2 bulan, masih bisa bayar kontrakan nggak? Dan jujur aja, banyak orang nggak siap. Kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji. Begitu kejadian darurat, langsung minjem, gesek kartu, atau nyari pinjol. Padahal semua itu bikin masalah makin besar. Dana darurat itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal mindset dan manajemen risiko. Karena bukan seberapa gede penghasilan lo, tapi seberapa siap lo kalau sesuatu yang gak direncanain terjadi. Lo kerja freelance?
Dana darurat lo harus lebih gede. Lo kerja kantoran tapi belum punya BPJS atau asuransi. Dana darurat makin penting. Lo udah punya keluarga? Lo bukan cuma mikirin diri sendiri. Lo harus mikirin istri, anak, orang tua juga. Sekarang berapa idealnya dana darurat? Tergantung situasi lo. Kalau lo single, belum ada tanggungan, punya penghasilan tetap, minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau lo udah berkeluarga atau kerja nggak tetap, idealnya 6-12 kali pengeluaran bulanan. Misal pengeluaran bulanan lo 5 juta, single sama dengan minimal 15 juta. Keluarga atau freelancer sama dengan 30-60 juta. Emang kelihatan gede tapi nggak harus dikumpulin sekaligus. Yang penting konsisten, sisihin sedikit demi sedikit. Nah, dana darurat ini bukan investasi. Jangan taruh di saham, apalagi kripto. Tujuan dana darurat itu likuiditas dan keamanan. Artinya, duitnya gampang dicairin kapan aja dan nggak turun nilainya. Simpennya di mana? Tabungan terpisah khusus, deposito jangka pendek, e-wallet dengan bunga, reksadana pasar uang juga boleh, asal stabil. Jangan disatuin sama duit buat jajan atau duit buat traveling. Pisahin rekeningnya, pisahin juga mindsetnya. Sekarang kita bahas bagian kedua, manajemen risiko. Dana darurat itu bagian dari manajemen risiko, tapi bukan satu-satunya. Manajemen risiko itu gimana caranya kita ngelindungin diri dari hal-hal yang bisa ngebocorin keuangan. Dan selain dana darurat, ada beberapa alat lain yang penting. 1. Asuransi. Asuransi itu bukan buat cari untung, tapi buat pindahin risiko. Lu bisa sehat terus, tapi lu nggak bisa jamin nggak akan sakit. Lu bisa hati-hati, tapi nggak jamin nggak akan kecelakaan. Asuransi kesehatan itu mutlak, minimal punya BPJS. Tapi kalau mampu, tambah asuransi swasta. Apalagi kalau lu belum punya dana darurat penuh, asuransi itu tameng awal. Asuransi jiwa juga penting buat lu yang udah punya tanggungan. Kalau lu kenapa-kenapa, keluarga lu tetap bisa survive. Jangan mikir, amit-amit. Justru karena kita nggak tahu kapan kejadian, makanya harus siap dari sekarang. 2. Diversifikasi sumber penghasilan. Ini juga bagian dari manajemen risiko. Jangan cuma bergantung dari satu sumber income. Kalau gaji lo hilang, lo punya apa? Mulai dari kecil. Freelance, jualan kecil-kecilan, bikin konten, investasi. Yang penting punya backup. Jangan sampai satu tombol ditekan bos lo di kantor, hidup lo langsung ambruk. 3. Pola hidup yang stabil. Manajemen risiko juga soal gaya hidup. Jangan gaya hidup 10 juta kalau gaji cuma 5 juta. Jangan ambil cicilan 70% dari gaji cuma biar kelihatan sukses. Karena makin gede beban hidup lo, makin rentan juga kondisi keuangan lo. Kalau ada kejadian darurat, lo nggak punya ruang buat napas. Jadi manajemen risiko itu juga soal hidup di bawah kemampuan. Biar ada ruang buat antisipasi. Intinya, lo boleh fokus ngejar cuan, ngejar mimpi, investasi gede-gedean. Tapi jangan lupakan pondasinya, dana darurat dan manajemen risiko. Karena secanggih apapun kapal yang lo bangun, kalau nggak ada pelampung pas badai datang, lo bisa tenggelam. Keamanan finansial itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Dan orang yang siap, gak panik waktu dunia goyang. Kalau ngomongin wirausaha, banyak orang kebayangnya tuh cuma jualan. Kayak, lu buka usaha, jual produk, dapat untung, selesai. Padahal wirausaha tuh lebih dari sekadar jualan. Dia soal membangun sistem. Sistem yang bikin bisnis lu tetap jalan meskipun lu nya lagi nggak megangin langsung. Dan ini yang ngebedain pedagang sama pengusaha. Banyak orang bilang mereka berwirausaha, padahal yang mereka lakuin cuma ganti bos jadi diri sendiri. Misal lo buka coffee shop sendiri, tapi dari buka sampai tutup lo yang handle semuanya. Lo barista, lo kasir, lo marketing, lo tukang belanja juga. Itu bukan entrepreneur, itu freelancer dalam bentuk bisnis. Karena kunci wirausaha bukan dikerja keras doang, tapi dikerja cerdas dan bangun sistem. Lo bayangin McDonald's. Siapa yang bikin burger? Bukan pendirinya, bahkan bukan CEO-nya. Tapi sistemnya udah dibikin sedemikian rupa sehingga siapapun bisa kerja di situ dan bikin burger dengan rasa yang sama, kualitas yang sama, dan proses yang sama dimanapun restorannya berada. Itulah sistem. Sistem itu bisa berupa SOP, Standard Operating Procedure, alur kerja tim, automasi pakai tools, delegasi ke orang yang tepat, sistem pemasaran yang berjalan terus, sistem pelayanan pelanggan, sistem keuangan, dan semua itu butuh dirancang dari awal. Lo nggak bisa berharap bisnis lo berkembang kalau setiap keputusan harus lo yang turun tangan langsung. Karena apa? Waktu lo terbatas, tenaga lo terbatas, tapi kalau lo punya sistem, lo bisa gandain output tanpa gandain diri lo. Masalahnya, banyak orang yang takut melepaskan kontrol. Kalau gua nggak handle sendiri, takutnya kacau. Kalau gua serahin ke orang, nanti nggak maksimal. Kalau gua delegasiin, takut dikhianatin. Dan akhirnya, lo jadi bottleneck di bisnis lo sendiri. Semua nunggu lo, semua nanya ke lo. Dan bisnis lo nggak bisa jalan kalau lo nggak ada. Padahal entrepreneur sejati tuh mikir kayak gini.
Gimana caranya gue bisa cabut seminggu, sebulan, bahkan setahun, dan bisnis gue tetap jalan? Makanya dari awal lo harus udah mulai ngebangun sistem. Sekecil apapun bisnis lo. Mulai dari nulis proses harian, bikin alur kerja, dokumentasi SOP, ajarin tim secara bertahap. Contoh, lo punya usaha sablon kaos. Biasanya lo yang handle desain, order, dan cetak. Mulai deh dokumentasiin, gimana alur order dari pelanggan. Format desain kayak apa yang diterima, ukuran sablon dan spesifikasi bahan, cara ngecek hasil cetakan yang bagus. Bikin semua itu jadi dokumen atau video. Jadi ketika lo rekrut orang baru, lo tinggal kasih SOP-nya, nggak perlu ngajarin dari nol setiap waktu. Semua bisa distandarisasi, semua bisa diajarkan. Yang penting lo niat bikin sistemnya. Dan bukan cuman operasional. Sistem marketing juga penting. Banyak bisnis kecil yang jualan cuma kalau ownernya semangat. Pas owner lagi sibuk atau mood jelek, nggak ada jualan sama sekali. Ini nggak sustainable. Coba mulai bikin sistem yang bisa jalan terus. Jadwal konten marketing, iklan yang otomatis, email sequence buat nurturing, retargeting, sistem referral atau loyalitas pelanggan. Jadi walaupun lo lagi tidur, marketing lo tetap jalan. Itu baru namanya bisnis. Terus gimana caranya mulai? 1. Bikin blueprint sederhana bisnis lo. Prosesnya dari A sampai Z tuh gimana? 2. Tulis apa aja yang lo kerjain sendiri. Dan pikirin, dari semua ini, mana yang bisa lo delegasiin? 3. Latih orang buat handle satu persatu. Gak harus semua langsung sekaligus, tapi step by step. 4. Pakai teknologi. Banyak tools sekarang yang bisa bantu otomatisin bisnis lo. Kayak WhatsApp auto reply, sistem invoice otomatis, CRM buat ngatur database pelanggan, dan sebagainya. 5. Percaya sama proses. Sistem itu gak sempurna dari awal. Tapi kalau lo konsisten bangun, lama-lama jadi kuat. Mindset entrepreneur tuh bukan soal gua harus kerja keras setiap hari. Tapi soal gua kerja keras di awal buat bangun sistem supaya besok-besok sistem yang kerja buat gue. Dan lu tahu nggak? Itu juga yang bikin entrepreneur bisa financial freedom. Karena lu nggak harus jual waktu buat dapet duit. Sistem yang lu bangun bisa terus menghasilkan walaupun lu lagi liburan, sakit, atau bahkan tidur. Itulah goal sebenarnya dari wirausaha. Bukan sekadar punya usaha, tapi punya sistem yang jalanin usaha lo. Jadi guys, intinya, sekolah itu penting tapi bukan segalanya. Dunia nyata punya aturan main sendiri. Kalau lo pengen survive dan sukses, lo harus upgrade dirimu sendiri, belajar soal uang, investasi, bisnis, dan mindset dari sekarang. Kalau lo ngerasa video ini membuka mata lo, kasih like, komen pengalaman lo soal uang, dan tentu aja subscribe karena kita bakal bahas lebih banyak topik real life kayak gini. Ingat, uang itu alat, bukan tujuan. Yang penting kita yang ngontrol uang, bukan sebaliknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.